Jadi ibaratnya kita memanfaatkan istilahnya tadi aplikasi ya, aplikasi yang sebenarnya untuk dating, untuk istilahnya perjodohan ya. Tapi saya manfaatkan itu bukan mencari jodoh. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat sesama manusia. Itu dulu masalah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kali ini kita jumpa lagi di produk knowledge. Bedah buku. Oke. Bedah buku. Sorry ya, nggak meleng-meleng nih. Saya baru baik lagi. Oke, kali ini saya ditemani dua teman saya yang memang sudah malang melintang ya di Konsum Makassar. Jadi yang sebelah kanan saya ada Mas Dedi atau Mas Musawir ya sebagai teknisi dari Konsum Makassar. Lalu sebelah kiri saya ada yang paling cantik di Konsum Makassar, ada Mbak Cici sebagai akun sales, akun CRO dari Konsum Makassar. Oke, kali ini akan kita bedah buku terkait buku yang berjudul The Influence Book karya dari Nicole Schaemer ya. Oke, kemarin kita sudah bahas di bab 1 dan bab 2 ya. Sekarang akan kita bahas di bab 3-nya, yaitu memahami pentingnya relasi. Jadi dalam setiap hal kita harus punya relasi. Apa sih relasi itu? Relasi itu ibaratnya kita ada keterkaitan dengan pihak lain, itu bentuk relasi. Jadi relasi itu mungkin bisa jadi teman, bisa jadi partner, bisa jadi memang yang berhubungan dengan usaha kita, bisa jadi supplier ataupun customer ataupun orang-orang yang memang membuat kita ibaratnya dua orang yang saling berkepentingan lah, itu relasi kalau menurut saya. Oke, mungkin itu ya. Jadi memahami pentingnya relasi. Oke, di sini kita akan buka dulu pentingnya memahami relasi ini seperti apa. Oke, kalau dari buku, terima kasih Pak kesempatannya. Nah, untuk dari buku sendiri, di sini dia bilang ketika sudah mulai mengenali gaya berkomunikasi Anda sendiri dan orang lain, Anda akan berkomunikasi dengan lebih baik dan lebih otentik. Lalu pada akhirnya orang-orang akan lebih menyukai Anda, menyukai kita. Jadi yang saya baca di sini tadi sedikit ya, tidak semuanya sedikit, dan sedikit saya memahami juga bahwasanya ketika orang lain menyukai kita, artinya mereka menaruh harapan dan kepercayaan sama kita. Nah, tapi tidak semata-mata mereka bisa percaya sama kita kalau hanya sekadar bicara hai saja begitu. Tapi ternyata memang kita butuh sesuatu yang kayak meyakinkan orang bahwa mereka harus percaya sama kita. Nah, salah satunya yang saya baca adalah kepercayaan diri. Apa ya, dari kepercayaan diri ya pasti kita juga punya kayak ambisi, toh bagaimana kita mengelola emosi, menghadapi orang. Nah, kebetulan dari posisi saya sekarang ini yaitu CRO atau sales, yang biasa orang katakan itu sales, bertemu dengan orang-orang gitu. Nah, bagaimana saya meyakinkan customer sendiri untuk bisa beli produk kita gitu. Nah, salah satunya yaitu ya mungkin teman-teman tahu kalau saya ini sangat-sangat percaya diri. Kepercayaan diri saya itu 100%. Walaupun kadang ada juga customer yang tidak percaya sama saya, tapi saya percaya bahwasanya customer ini akan kembali ke saya walaupun saat ini memang udah deal, tapi saya percaya bahwasanya pasti dia beli, pasti dia akan datang. Seperti itu Pak, kira-kira. Oke, di dalam mungkin di basic mentality ya, kita juga pernah dengar juga itu kan ada kepercayaan ya. Kepercayaan itu ada 3 kepercayaan. Kalau kita menjual ya ini kepercayaan dalam menjual itu kepercayaan terhadap produk, terhadap perusahaan, yang terakhir kepercayaan terhadap diri sendiri. Jadi ini paling penting kalau ke saya, apalagi di bidang kita ini, bidang EDC, kita ngasih solusi ke orang, otomatis orang itu kan melihat siapa sih yang menawarinya. Betul. Bukan lagi melihat barang apa, karena barang itu banyak di pasaran, mungkin hampir sama, mungkin similarly, bahkan juga secara fungsi ataupun secara harga bisa jadi memang lebih bersaing dibandingkan kita. Lo soal perusahaannya, mungkin perusahaan kita salah satu perusahaan yang berkembang, memang kita sudah perusahaan nasional, tapi memang
perlu istilahnya orang tahu Photoshop itu belum setahu mungkin kayak perusahaan-perusahaan lain. Mungkin perusahaan lain ya istilahnya kayak Apple ataupun perusahaan-perusahaan yang memang secara brand image itu lebih bagus. Otomatis kita harus mengedepankan kepercayaan pada diri kita sendiri, gitu kan. Nah, ini gimana caranya kita bisa mengedukasi customer sehingga apa yang kita omongkan itu dipercaya. Tadi kan ada terlintas ya, otentik ya, otentik. Kalau dalam jadi otentik itu seperti apa? Iya. Otentik itu original ya. Jadi otentik itu asli. Jadi apa adanya kayak gitu ya. Iya. Ketersederhanaan begitu. Iya. Kalau dari yang kita itu yang bilang tadi apa otentik aslinya orang itu kan kita nggak bisa langsung tahu gitu. Apalagi kayak pemasangan sama karena relasi gitu. Bagaimana kayak membangun relasi gitu. Ada beberapa tingkatan juga. Kita pertama mungkin mempengaruhi kayak kecerdasan emosionalnya kita itu bisa dikontrol. Ada kayak terus dari diri kita juga kesadaran diri gitu. Itu juga kita untuk pengenalan kayak orang itu kita harus kontrol. Dan sampai kita mau baru ketemu dengan orang kita yang lebih mau itu kan maksudnya seakan-akan kita yang mau mengontrol dia. Bagaimana dia bisa mengontrol masuk dengan apa yang kita menerima kita ya, menerima kita. Dan ada juga yang kayak ambisi gitu. Ambisi itu kayak wah ini mungkin cuman ini saya tidak bisa nih itu kan, tapi karena ketika ambisi kita bagus atau memang kita saya bisa mau dia tinggi besar atau apa, kadang kita mungkin bisa melihat orang mungkin kita kayak mungkin pejabat atau apa, itu misalnya kayak kita bertemu mungkin kita kayak menunduk begini atau apa itu kan mempengaruhi misalnya kayak kita harus tetap bagus bahasa tubuhnya juga biar kelihatan kepercayaan dirinya kita tuh lebih meningkat, lebih pede juga. Dan ada juga yang manajemen manajemen diri. Manajemen diri ya sebenarnya ya kayak itu lagi kendali diri, percayaan kemandiriannya kita dengan itu keterampilannya kita, keterampilan sosial kayak kita ada rasa empatinya begitu. Karena mendapatkan banyak relasi begitu, apalagi kayak kemarin kita mungkin kerja di TikTok itu full sosmed. Di balik sosmed ada yang namanya ternyata rasa arah begitu. Itu kita kalau begitu relasinya ini rasa arah bagus gitu, tapi dia nggak mau kelihatan nampak itu bilang bahwasanya dia yang dia dalam situ sampai saja seorang Sandiaga Uno yang harus memang dia yang wajib mendampingi karena memang dia di bidangnya itu. Ini besar dia minta maaf ini Sandiaga Uno, dia tidak termasuk balik lagi ini tentang semua karena kerusakan yang terjadi karena banyak bagaimana seperti ini. Rasa ada bilang mau di sosial media atau apa mau dimediakan, mau direkam, mau didokumentasikan dia banyak semua itu. Tapi tanpa dia sadari orang rasa naik namanya lagi karena relasinya karena dia original ya, jadi melakukan dengan hatinya kayak gitu ya. Sebenarnya di sini aslinya rasa Arab seperti ini kayak gitu. Orang yang kita tampilannya seperti itu sampai orang ini sosmed dia didatangi. Sosmed yuk nih kenapa kamu yang memanggil saya, kenapa kamu nggak mau ikut, nggak mau terlibat begitu. Padahal ini sosmed yang sosmed ini dia dikejar-kejar terus, padahal ini rasa Arab dia, malah dia yang dikejar sama sosmed. Itu betapa berpengaruhnya ini seorang rasa Arab. Kita tahu ini rasa Arab pasti banyak sekali temannya begitu. Dengan gampangnya orang nomor satunya Amerika begitu, konten apa ya bilang di sumbernya ya gitu satunya tuh dia banyak dia live stream begitu sampai baru 1 jam sudah nonton 1 juta view begitu nontonnya. Itu baru di Indonesia baru live stream itu. Kalau misalnya relasi itu bisa terjadi
mana yang penting kita bisa memberikan yang 5 tadi itu pengertian sosial, emosional, banyak. Jadi sangat berhubungan ya dari itu ya, istilahnya kita nggak relasi otomatis kita harus mengeluarkan originalnya kita, aslinya kita seperti apa sih kayak gitu, sehingga orang bisa terima kita. Kalau kita bersifat istilahnya kayak apa ya, bukan aslinya kita, otomatis orang juga bisa menilai, oh ternyata orang ini sebenarnya seperti ini kayak gitu ya, karena memang sekarang itu gampang sekali kita melihat apa ya istilahnya kepribadian orang itu bisa dilihat secara cepat gitu kan, karena memang banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah istilahnya bisa jadi kisi-kisi lah kita untuk menilai seseorang. Oke, sebenarnya ada poin lagi ya, itu yang diagram kalau di tadi di buku itu ada diagram punyanya siapa itu Abraham Maslow ya. Maslow itu diagramnya itu ada 5 susun. Jadi itu gimana caranya kita melihat motivasi ya, memahami motivasi orang itu dalam melakukan sebuah hal. Jadi mulai dari tingkat dasar, itu ibaratnya tingkat dasar itu yang memotivasi orang untuk bergerak itu pertama ya mungkin dari kebutuhan hidup ya, itu di situ kan tertulis fisiologis. Jadi kebutuhan hidup mulai dari mungkin makanan, mungkin dari hal yang memang mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita nggak ada itu mati kayak gitu loh ibaratnya. Terus kedua tentang istilahnya harga diri, itu tentang keselamatan, jadi keselamatan, kesehatan, jadi hal-hal yang memang berhubungan dengan tingkatan yang berikutnya. Kalau kita bisa hidup, otomatis kita pengen aman, pengen safe, kayak gitu kan. Terus pengen juga harga diri kita itu bisa dihormati orang lain gitu. Terus tingkat selanjutnya itu tingkat cinta atau hak milik ya, atau istilahnya kita berkomunikasi sama orang, kita pengen istilahnya diakui ya kayak gitu ya. Istilahnya tentang persahabatan, pertemanan kayak gitu. Jadi kita dengan pasangan. Nah, selanjutnya baru kita ke harga diri. Harga diri ini ibaratnya kayak apa ya? Lebih ke arah kita itu pengen dipandang seperti apa sih harga diri kita atau integritas kita gitu ya. Nilai orang seperti apa gitu kan. Jadi banyak hal istilahnya yang mempengaruhi orang termotivasi karena apa kayak gitu. Nah, kita mungkin berteman dengan orang, otomatis orang juga akan menilai. Kita membangun relasi dengan orang, menilai oh orang ini motivasinya apa sih mau berteman sama kita. Nah, kita bisa memilah-milah itu tadi. Terus siapa kita aktualisasi ibaratnya dia ingin ibaratnya mengaktualisasi diri, istilahnya pengen lebih di atasnya. Jadi ibaratnya itu dia sudah punya kayak mungkin ya, mulai dari kebutuhan fisiologis tadi punya, habis itu mungkin dari temannya, lalu ada juga secara kesehatan dia punya, terus secara harga diri dia dihormati juga. Jadi tinggal yang terakhir itu dia pengen aktualisasi, pengen ibaratnya passionnya dia, istilahnya cita-citanya dia itu atau dirinya dia itu pengen dia lakukan, wujudkan kayak gitu. Jadi itu memang sangat berhubungan. Saat kita berrelasi sama orang pasti kita juga harus tahu hal-hal yang berhubungan dengan itu. Jadi kita bisa istilahnya menggali lebih dalam kayak gitu. Kalau dari Mas jadi maksudnya seperti apa? Mungkin ada komen lain mungkin? Mungkin ini yang hampir seperti itu tuh paling terhubung. Saya pernah ketemu dengan ngumpul sama teman-teman begitu. Ini teman-teman saya itu senior semua begitu temannya. Ada yang memang saya sudah tahu dia seperti apa orangnya begitu, dia kerja apa, gajinya berapa begitu, penghasilannya berapa. Tapi berhubung karena di tempat itu bagus, terus banyak yang mungkin dari pakaiannya bagus-bagus semua. Kita bisa melihat seorang yang mungkin hasilnya tidak seberapa yang orang yang mereka temani, mungkin itu hasilnya mungkin 5.000 begitu. Tapi cara berbicaranya, cara apa, dia mau memotivasi seorang yang memang padahal ini orang sebenarnya tidak mau, tapi karena dia
oke, kamu cerita, kita cerita. Dia sudah lewati itu jauh dari terbangnya. Tapi dia malahan dia yang memotivasi, maksudnya dia yang mau memotivasi ini, harusnya dia yang ini memotivasi bermain dan kekuasaan masalah kesuksesan apa, karena ada beberapa orang karakternya pasti berbeda karena ketika dia sudah cuma maksudnya kayak sudah di atas mau merendah atau apa tidak, tapi ini kebalikannya dia begitu dia tahu tapi karena ada beberapa teman-teman atau apa dia tidak mau kelihatan bahwasannya dia di bawah, dia harus di atas. Tapi hati-hati itu kita harus kontrol juga yang kayak pas satu psikologi dari kita jangan sampai kita langsung kita media seseorang itu kamu ternyata cuma begitu. Cara bicara itu kan bisa maksudnya kayak memutus lah hubungan begitu. Otomatis anggaplah dia punya teman atau otomatis kayak relasinya mungkin dia mau mengasih ini di sini kamu bagus. Tapi karena kita tidak bisa mengontrol diri kita sampai membuat kita punya teman atau apa itu sudah merasa tidak lagi kumpul dan dia jadi tidak sesuai dengan apa realitanya dia. Itu hal yang paling berbahaya juga. Oke. Jadi ibaratnya dia situ memang pengen sebuah pengakuan gitu ya. Istilahnya dia pengen gue ini bisa loh sama kayak lo, tapi secara kemampuan dia belum kayak gitu. Oke, kalau dari Kak Cici ada nggak pengalaman lain yang terkait hal itu tadi? Oke, kalau dari sendiri mungkin agak lucu ya kalau saya. Nah, saya pernah lihat di TikTok itu ada namanya aplikasi dating. Nah, aplikasi dating itu mungkin sekiranya ya bisa saya sebut ya kayak Omi, apalagi WeChat dan sebagainya. Mungkin teman-teman pikir itu adalah aplikasi dating yang untuk dating gitu. Tapi ternyata kita bisa memanfaatkan untuk mencari relasi dari aplikasi tersebut. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena di aplikasi itu kita bisa berkenalan dengan beberapa orang, bukan lagi beberapa orang, tapi banyak orang. Nah, dari situ kita bisa membangun relasi. Nah, saya mengambil kesempatan dari hal ini ya. Artinya saya termotivasi dari video TikTok tersebut. Bagaimana saya mendapatkan relasi dan bagaimana saya memperkenalkan produk saya. Nah, saya berkenalan dengan beberapa orang. Saya bertanya, beliau kerja di mana? Setiap kali ada saya kerja di mana. Dengan kesempatan yang saya miliki, saya memperkenalkan bahwasanya saya kerja di sini dan saya memiliki produk seperti ini. Nah, jarang pun saya menawarkan produk saya gitu. Siapa tahu kakak butuh memang produk hasil untuk usaha dan saya bukan gimana ya, tapi saya seperti customer yang menawarkan seperti pada saat kerja gitu, saya menawarkan produk saya, menjelaskan apa yang mereka butuhkan dan ternyata dari hasil itu ada beberapa orang yang bertanya dan pernah menjadi customer saya gitu, customer kita. Jadi membangun relasi itu bukan hanya sekedar dari teman, kerabat dekat. Ternyata aplikasi dating pun kalau kita memanfaatkan itu dengan baik, pasti kita dapat relasi yang berbeda. Dan saya pelajari bahwasanya bukan tidak ada, tapi saya beberapa kali mendapatkan bahwasanya yang saya teman chat ini ternyata pernah jadi customer saya dan saya menawarkan kembali gitu. Bagaimana kalau perusahaan kita masih butuhkan bisa langsung hubungi saya gitu. Nah, itu yang saya dapatkan motivasi dari sosial media. Bukan maksudnya kita memanfaatkan sosial media itu dengan baik, bukan hanya sekedar nonton saja, tapi memang memanfaatkan yang ada dan termotivasi dari apa yang ada. Itu sih Pak. Iya, bagus kan sih. Jadi berarti kita memanfaatkan istilahnya tadi aplikasi ya, aplikasi yang sebenarnya untuk dating, untuk istilahnya perjodohan ya. Tapi saya manfaatkan itu bukan mencari jodoh, tapi untuk itu bagus sekali sih. Kalau menurut saya memang terkadang kita juga pengen kan istilahnya punya apa ya, circle atau punya garis pertemanan itu mungkin lain dari yang lain kayak gitu. Sebenarnya mungkin kita pengen temenan juga sama orang Eropa kayak gitu ya, pengen temenan juga sama orang Amerika, atau mungkin temenan sama orang daerah lain lah ibaratnya. Kita pengen tahu juga daerahnya seperti ini. Itu salah satu hal memang. Kalau sekarang itu sangat terbuka sekali karena teknologi informasi ini benar-benar besar gitu kan.
Jadi kalau yang dulu kita mungkin ya apa yang terjadi di tempat lain itu kita mungkin tahunya dalam berita ya, misalnya kayak dia harus lihat TV dulu. Nah, kalau sekarang itu mungkin kejadiannya baru beberapa menit yang lalu kita sudah bisa lihat, oh iya ada apa-apa di sini, ternyata ada hal ini di sini kayak gitu. Jadi hubungannya kita dengan mencari relasi tadi sebenarnya ini sangat penting sebetulnya dengan apalagi dengan kehidupan kita. Kita nggak mungkin menghukum diri kita dengan circle kita yang saat ini, tapi kita coba juga terbuka dengan mungkin circle baru yang misalnya membuat kita jadi lebih baik gitu ya. Oke, mungkin itu sih. Jadi The Influencer Book ini memang sangat bagus karena sempat saya baca juga gimana caranya kita bisa istilahnya dalam merekrut orang itu kita bisa memilah-milah juga orang ini sebenarnya apa ya yang memotivasi dia mau bergabung dengan kita itu apa sih ya. Jadi itu ada dasar-dasarnya dari beberapa hierarki atau mungkin tadi itu ya diagramnya Abraham Maslow tadi itu bisa kelihatan. Jadi ini buku sangat berguna. Jadi kita sudah bahas di bab 3-nya. Untuk di bab selanjutnya mungkin akan kita bahas di pertemuan kita selanjutnya. Mungkin cukup itu dari saya. Ada tambahan dari? Ya, ada tambahan. Oke. Panjang-panjang nih. Buku ini tadi ada bahasa Inggris ya. Tapi saya terjemahkan. Ya. Oke, ada buku itu mengatakan seperti ini: sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat sesama manusia. Itu bahasa bahasa Inggrisnya. Itu kita dalam buku tadi ya. Oke. Ini memang moto yang banyak dipakai orang ya. Oke, mungkin cukup itu dari kita. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.